Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Safatur, SCMSI, NIDN 0927038904. Saya merupakan dosen tetap pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Mujahidin Toli. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang konsentrasi manajemen dan keuangan daerah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan deskripsi diri saya dalam bentuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTTP bidang pengajaran. Saat ini, saya mengajar beberapa mata kuliah sesuai konsentrasi saya, di antaranya Manajemen Keuangan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Desa pada semester 7, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Publik 2 pada semester 6, Perekonomian Indonesia pada semester 4, Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro 1 pada semester 1, yang kesemuanya memiliki bobot 3 SKS. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DAA, yang dimana Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang teknik pengajaran, selanjutnya izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, dan model pembelajaran saya dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Makro 1. Mata kuliah ini diharapkan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah kepada mahasiswa sebagai berikut: menjelaskan secara menyeluruh mengenai ruang lingkup ekonomi makro, menjelaskan secara detail perhitungan pendapatan nasional, menjelaskan penentuan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional, memahami arti perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Selanjutnya, untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan fokus bahasan yang akan dibahas pada 14 kali pertemuan dengan menggunakan media luring dan daring. Metode luring yang saya gunakan dengan cara student centered learning, yaitu metode pendekatan pembelajaran yang memfokuskan kepada mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa adalah pelaku aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dosen bertindak sebagai fasilitator, dan proses perkuliahan dengan model pembelajaran yang variatif seperti small group discussion, exploratory learning, contextual learning, dan problem-based learning. Metode daring yang saya terapkan secara learning melalui pemanfaatan aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Facebook, dan WhatsApp. Setelah kita mengetahui tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, kemudian saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery. Bagaimana materi perkuliahan dapat disampaikan dengan baik kepada mahasiswa? Ada 4 strategi yang saya gunakan, yaitu memberikan materi perkuliahan yang bersumber dari beberapa textbook, di antaranya Makroekonomi Teori Pengantar Sukiono 2011 edisi ketiga, dan buku-buku makroekonomi teori masalah kebijakan, dan saya juga menggunakan Perekonomian Indonesia. Kedua, menyampaikan dasar pokok bahasan materi di setiap minggunya kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya membuat kelompok kecil dan meminta mahasiswa membuat rangkuman dan mencari isu-isu terkini berkaitan dengan materi tersebut melalui media sosial. Dan setelah itu, saya akan menunjuk secara acak kelompok yang membahas hasil penemuan isu-isu terkini tersebut untuk didiskusikan dengan cara kelompok pembahas sebagai pengambil kebijakan materi yang dibahas dan kelompok lain sebagai penerima kebijakan materi yang dibahas, sehingga mahasiswa semakin tertarik belajar lebih dalam tentang pokok bahasan yang diajarkan dan memahami bersama dengan informasi terkini. Selanjutnya, selain itu, pada beberapa mata kuliah yang saya ampu, saya membuat kelompok kecil dan membagikan pokok materi dibahas serta meminta mahasiswa untuk membuat presentasi dalam bentuk video, dan selanjutnya dibagikan pada media Facebook dan melakukan diskusi secara terbuka melalui media Facebook tersebut, sehingga melatih kepercayaan diri serta
pemahaman lebih mendalam kepada mahasiswa dari pokok bahasan yang diajarkan seperti video berikut ini. Penganggaran atau budgeting pada prinsipnya berbeda dengan perakiraan atau forecasting. Penganggaran merupakan rencana manajemen yang mengandung implikasi perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai angka yang ditetapkan dalam anggaran. Sedangkan perakiraan tidak lebih hanyalah prediksi atau estimasi tentang apa yang akan terjadi dan tidak berimplikasi pada perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk merealisasikan prediksi tersebut. Keterkaitan perakiraan dengan penganggaran adalah hasil perakiraan dapat digunakan manajemen sebagai dasar perencanaan anggaran. Dengan kata lain, hasil perakiraan dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat proyeksi anggaran. Oleh karena itu, sebelum manajemen menetapkan suatu target anggaran, terlebih dahulu perlu dilakukan perkiraan baik pendapatan maupun belanja agar target yang ditetapkan dalam anggaran Keempat, memberikan kuis soal yang berhubungan dengan perhitungan yang biasanya saya berikan pada akhir pertemuan kepada mahasiswa yang dapat dikerjakan secara mandiri maupun berkelompok. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar mahasiswa dan memahami pokok bahasan. Interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam kuliah saya ada beberapa teknik interaksi yang saya gunakan, baik luring di dalam kelas maupun daring melalui media, yaitu di dalam kelas saya berinteraksi dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melalui pertanyaan atau tanggapan terkait isu-isu terkini agar mahasiswa lebih komunikatif dan dua arah agar materi perkuliahan yang saya sampaikan tercapai. Selanjutnya, untuk bentuk interaksi melalui media, saya memanfaatkan beberapa media seperti Classroom, Zoom Meeting untuk membahas materi perkuliahan, serta media WhatsApp grup 24 jam dalam 7 hari untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dalam kelas maupun media Classroom atau Zoom Meeting. Assessment. Bagaimana cara saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa? Pada awal perkuliahan, saya akan menyampaikan kontra perkuliahan saya. Di dalam kontra perkuliahan, membuat bagaimana cara penilaian saya dan bobot penilaian untuk setiap komponen penilaian terhadap mahasiswa. Sehingga, mahasiswa mengetahui aspek-aspek penilaian apa saja dan mahasiswa menetapkan strategi yang harus mereka lakukan untuk berhasil dalam perkuliahan. Berikut bentuk-bentuk penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Kehadiran sebesar 25%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Selain itu, saya menerapkan reward dan punishment kepada mahasiswa. Reward dengan nilai tinggi diberikan kepada mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan, baik secara daring maupun luring, dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Dan memberikan punishment berupa pengurangan nilai terhadap mahasiswa yang terlambat dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Kebijakan ini dibuat untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin di dalam diri mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan video pengajaran saya melalui Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam mata kuliah Ekonomi Makro 1. Hari ini merupakan pertemuan ke-7. Ya, jadi saya ingin mengingatkan, insya Allah minggu depan kita sudah masuk ujian tengah semester. Ya, jadi silakan saudara adik-adik mahasiswa semua mempelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini.
Ya, saya juga ingin mengingatkan nanti kita ujiannya itu menggunakan Google Classroom. Ya, nanti link Google Form saya akan bagikan di Classroom. Ya, mungkin karena adik-adik ini masih semester 1, mungkin masih ada yang belum familiar. Nanti kita akan diskusikan di WA. Ya, nanti di WA kita akan diskusikan di grup yang sudah ada. Bagaimana nanti kalian akan join di Classroom tersebut. Oke, yang ingin saya tanyakan dulu kepada adik-adik semua, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, karena kita ini masih di kondisi COVID-19, saya harap semua menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan agar kita selalu diberi kesehatan, kegiatan kita tidak berhenti walaupun dalam kondisi COVID saat ini. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan atau pertemuan kita hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, adik-adik mahasiswa semua, tolong diperhatikan. Saya akan membuka slide saya. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang inflasi, ya. Oke, kita akan membahas yang pertama itu pengantar. Apa sih yang dikatakan dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Nah, ini merupakan kebalikan dari depresiasi, sehingga perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Jadi sebenarnya apa itu sebuah inflasi? Inflasi itu tentunya ketika harga barang atau jasa itu mengalami kenaikan terus-menerus. Ya, kenaikan barang terus-menerus. Ya, tentunya kebutuhan setiap masyarakat di setiap negara itu akan berpengaruh. Nah, pengaruhnya apa? Nanti kita akan bahas secara teratur di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyebabkan uang menurun. Kenapa bisa terjadinya inflasi? Ya, karena kebutuhan masyarakat meningkat, ya, kebutuhan masyarakat meningkat, namun daya beli masyarakat menurun. Nah, apa yang menyebabnya? Karena harga-harga yang terus mengalami kenaikan, sehingga masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, itu akan menyebabkan sebuah inflasi. Sedangkan depresiasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan keadaan yang menyatakan nilai yang meningkat. Ya, ketika di posisi deflasi ini kan kita kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori tabungan, ya, tentang investasi, kita sudah membahas tentang investasi, kita sudah membahas tentang teori pendapatan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ketika di posisi depresiasi ini tentunya tabungan itu atau investasi kita itu akan berpengaruh. Ya, begitupun terhadap kondisi inflasi. Ketika inflasi tentu tabungan yang ada sama itu akan digunakan karena berkaitan tentang kebutuhan hidup di setiap masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, apa yang menjadikan inflasi terjadi? Ya, yang pertama, inflasi itu terjadi ya. Ada 3 jenis inflasi. Yang pertama, asal timbulnya inflasi. Ya, kenapa terjadinya sebuah inflasi? Inflasi berasal dari dalam negeri. Contohnya defisit anggaran
dan bencana. Ya, ini kita bisa rasakan sebenarnya di saat ini, kita bisa merasakan di kondisi COVID-19 ini, ya, terjadinya sebuah defisit anggaran. Karena ada beberapa pengalihan anggaran itu untuk menangani COVID yang secara global yang sedang kita rasakan saat ini. Tentunya di sini peran pemerintah bagaimana agar inflasi ini tidak terjadi. Ya, peran pemerintah itulah yang sangat penting untuk menjadikan bagaimana inflasi tidak terjadi. Kemudian inflasi berasal dari luar negeri. Ya, kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor yang tinggi. Apakah Indonesia saat ini merasakan ini? Ya, tentunya saat ini Indonesia merasakan. Karena yang kita pahami bersama, negara-negara penghasil minyak saat ini sedang terjadi konflik antar negara, ya, sehingga itu berpengaruh terhadap inflasi. Karena harga minyak meningkat, harga tarif impor meningkat, yaitu yang berpengaruh terhadap inflasi. Namun apakah Indonesia dalam posisi inflasi saat ini? Ya, saat ini Indonesia berusaha bagaimana inflasi itu tidak terjadi di Indonesia dengan mengambil beberapa banyak kebijakan yang digunakan oleh pemerintah yang saat ini kita sudah rasakan bersama-sama. Yang kemudian selanjutnya yang kedua itu cakupan pengaruh kenaikan harga. Ya, apa? Yang pertama itu adalah inflasi tertutup. Inflasi tertutup itu kenaikan harga beberapa barang tertentu. Tentunya inflasi tertutup ini kenaikan harga beberapa barang tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ketika ini terjadi, ya tentunya akan menjadi sebuah inflasi tertutup. Yang kedua namanya inflasi terbuka, yaitu kenaikan harga secara keseluruhan. Ya, kalau kita melihat kondisi saat ini, melihat tentang inflasi di suatu negara, ya tentunya kebutuhan masyarakat itu meningkat. Karena barang itu mahal, kebutuhan masyarakat meningkat, itu berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, ya, berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, berpengaruh terhadap tentunya perusahaan-perusahaan dalam penggunaan jasa. Ya, kenapa penggunaan jasa terjadi berpengaruh? Karena bahan pokok dari setiap perusahaan itu untuk menghasilkan suatu produk itu meningkat. Nah, ini peran pemerintah bagaimana bisa menjadikan semua inflasi terbuka, inflasi tertutup bisa ditangani. Yang ketiga namanya inflasi tak terkendali. Inflasi yang sangat hebat yang terjadi harga secara terus menerus, baik itu secara nasional maupun secara global. Ya, hampir di setiap negara saat ini, ya, karena kita pahami bersama kasus COVID-19 ini merupakan kasus, bukan hanya kasus nasional, tapi merupakan juga kasus global atau kasus internasional. Ini sangat berpengaruh bukan cuma hanya di Indonesia, tentunya di seluruh negara merasakan hal ini. Ya, bagaimana kita untuk melihat para tidaknya sebuah inflasi? Ya, di sini secara teori itu kita terbagi terhadap 4. Yang pertama itu inflasi ringan, yang dimana inflasi ini terjadi di bawah 10% setiap tahunnya. Inflasi sedang itu 10 sampai 30% setahun. Untuk inflasi inflasi sedang itu 10% sampai 30% per tahun, sedangkan inflasi berat itu sampai 30 sampai 100% per tahun. Ya, tentunya pemerintah harus menyimbangi supaya kita tidak masuk di posisi ketiga, inflasi berat, ya, inflasi berat bahkan sampai inflasi tidak terkendali, ya. Di inflasi tidak terkendali tentunya pengaruhnya di atas 100%. Penyebab inflasi, ya tadi kita sudah bahas satu persatu. Penyebab inflasi itu yang pertama ada permintaan yang lebih besar daripada supply, ya, tarikan permintaan. Jadi dalam hal ini permintaan itu lebih besar daripada permintaan supply-nya, ya. Jadi apa yang dibutuh masyarakat itu tinggi, sedang barang itu tidak mencukupi untuk
menjadikan kebutuhan itu. Contohnya apa? Ya, kemarin baru-baru ini kita dalam kondisi COVID-19, apa yang kita butuhkan itu adalah kebutuhan kesehatan. Ya, apalagi kemarin itu beberapa alat-alat kesehatan kurang seperti oksigen, ya, kemudian masker. Ini kan kebutuhan yang sangat mendesak di kondisi saat ini. Ya, jadi bagaimana pemerintah agar menyediakan hal-hal tersebut? Ya, beberapa strategi yang dilakukan pemerintah adalah impor barang-barang yang berkaitan tentang kesehatan, dari kebutuhan medis, dari kebutuhan masyarakatnya. Itu pemerintah harus menyiapkan, karena adanya kelangkaan, keterbatasan barang, tapi permintaan tinggi. Ya, kemudian yang selanjutnya ada kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Ya, desakan biaya. Kenaikan bahan baku ini juga sangat berpengaruh menjadikan inflasi. Yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kebutuhan produksi tinggi, tapi daya beli suatu perusahaan itu rendah karena harga tinggi. Apa yang menjadi penyebab hal ini? Tentunya ketika bahan produksi itu meningkat karena ada desakan biasa, desakan biaya, akibatnya itu bisa terjadinya apa? Adik-adik, bisa terjadinya ya pengurangan jasa, ya, pengurangan jasa yang akhirnya ada namanya PHK. Nah, jadi lantaran kebutuhan produksi tinggi, maka untuk mensiasati itu biasanya perusahaan mengurangi pegawainya. Nah, ini pun bisa menjadikan inflasi karena ketika terjadinya PHK dari pegawai-pegawai di sebuah perusahaan, nah, tentunya banyak pengangguran yang terjadi. Yang selanjutnya ada tekanan permintaan dan dorongan ongkos, inflasi struktural. Ya. Peradaan uang kartal. Ya. Uang kartal apa? Kita kemarin sudah membahas tentang uang kartal dengan uang kartal dan dirham. Ya. Uang kartal itu uang yang beredar. Ya. Kekacauan politik dan ekonomi. Yang terakhir tuntutan kenaikan upah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ya, sebab timbulnya inflasi. Ada dua sebab timbulnya inflasi, itu adalah tarikan permintaan. Ya, yang dimana bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Ya, di grafik ini kita bisa melihat di mana ketika harga, jumlah barang dan keseimbangan pasar itu meningkat, ya, sehingga terjadi tarikan permintaan. Yang kedua kita menyebutnya dengan cost plus inflasi, ya, disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang bahan bakunya dan upah atau gaji. Ya, ini juga bisa mengalami inflasi. Saya sudah jelaskan di awal, ketika produksi itu bahan bakunya meningkat, ya tentunya akan berpengaruh terhadap upah atau gaji. Ketika suatu perusahaan tidak mampu lagi untuk menggaji dikarenakan ada produksi yang meningkat, ya yang terjadi adalah PHK. Dan PHK ini akan berpengaruh terhadap pendapatan setiap masyarakat, yang terjadi adalah pengangguran. Sebelum sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Sebutkan nama dengan NPM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya ini NPM 2021 2004. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi inflasi di Indonesia? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, Saudara Andini. Sebelum saya bahas itu, memang slide ini berkaitan langsung bagaimana nanti pemerintah berperan dalam mengatasi inflasi. Sebelumnya saya bahas dulu ya tentang teori inflasi. Teori inflasi itu ada teori kuantitas, yang dimana inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu jumlah uang yang beredar dengan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Ya, karena harapan itu sehingga masyarakat biasanya menginginkan sesuatu di luar kebatasan kemampuannya.
ya. Karena di luar kebatasan kemampuannya, ya terjadinya namanya pemaksaan diri, ya. Lebih tinggi pendapatan dari keinginan, bukan kebutuhan sih sebenarnya, keinginan, ya, sehingga bisa terjadinya sampai yang namanya biasanya itu orang kredit, ngutang untuk bagaimana memenuhi kebutuhan atau keinginannya itu. Ya, yang kedua ada teori Keynes, yang inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang nanti saya jelaskan tadi ya. Dia kebutuhannya lebih, keinginannya bukan kebutuhan sebenarnya. Keinginannya lebih besar daripada pendapatan yang dia miliki. Dan adanya perubahan rezeki antar kelompok. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, siapa tadi? Andini ya, kalau nggak salah tadi. Ya, saudari Andini. Kenapa, bagaimana sih strategi pemerintah dalam menangani sebuah inflasi? Ya, sudah paham sampai sini? Ya nih, strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi sebuah inflasi satu negara? Oke, terima kasih. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sebenarnya masih ada beberapa slide yang kita harus bahas karena mengingat waktu. Saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Ya, sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, saya ingatkan ya bahwa kembali lagi minggu depan kita akan ujian tengah semester pertemuan 8. Nanti kita akan diskusi di classroom dengan di WA group tentang bagaimana strategi caranya untuk masuk di classroom nantinya. Dan saya ingatkan link absensi tolong diisi, saya sudah kirim di diskusi atau di chat melalui Zoom ini. Ya, ketika Zoom ini ditutup, otomatis absensi akan tertutup juga. Jadi saya harapkan untuk mengisi absensinya segera mungkin yang sudah ada. Dan di akhir ini mungkin tolong slide terakhir, ada 2 tugas yang akan saya berikan kepada adik-adik mahasiswa semua. Yang tugas pertama ini secara individu, ya, secara individu. Yang tugas pertama secara individu. Ya, ada 4 tugas ini dikerjakan secara individu, dikerjakan menggunakan Word. Nanti dikirimnya via email aja. Ya, nanti emailnya saya akan kirim ke ketua tingkatnya, email saya akan kirim, tugasnya nanti dikirim ke sini. Yang tugas kedua ini merupakan tugas kelompok. Pembagian kelompoknya itu saya akan serahkan ke ketua tingkat untuk membahas, mencari isu-isu atau studi kasus terkini tentang COVID-19 saat ini berkaitan tentang inflasi. Ya, di tugas kedua. Nanti saya minta kelompoknya dibagi dalam 4 kelompok karena kurang lebih kalian ini ada 20-an ya. Ya, nanti tolong dibagi, ketua tingkatnya bagi untuk membuat studi-studi kasus yang terkini tentang COVID. Oke, sudah paham semuanya? Oke, baik, kalau memang sudah, saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video deskripsi pendidikan saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.